Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3, saya Adi Hamzah, saya Muhammad Ardiananda, Saya Padam Suranda, dan saya Muhammad Alim Al-Ghani. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang aliran pemikiran yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Untuk yang pertama, yaitu Émile Durkheim. Ia berkebangsaan Prancis yang lebih dikenal dengan sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia dikenal dengan salah satu karyanya, yaitu tentang Division of Labor in Society tahun 1893. Dalam The Division of Labor Society, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, masyarakat diikat oleh sebuah konsep bernama kesadaran kolektif atau seluruh kepercayaan dan perasaan bersama yang dianggap umum dalam sebuah masyarakat. Kejahatan dalam solidaritas mekanik didefinisikan sebagai tindakan yang mencederai kesadaran kolektif tersebut atau dengan kata lain mencederai seluruh masyarakat. Sanksi bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas mekanik bersifat represif. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk membalas, merugikan atau membuat pelaku menderita seperti hukuman mati. Dalam Division of Labor in Society, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui dua tipe, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh tiap kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan individu. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. berbeda dengan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif. Solidaritas organik justru diikat oleh perbedaan dalam bentuk pembagian kerja. Dalam solidaritas organik, setiap orang memiliki tugas yang spesifik dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas organik bersifat restitutif. Artinya sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu akibat tindak kriminal tersebut, seperti contohnya dengan membayar ganti rugi. Perbedaan dengan hukum represif dengan hukum restitutif. Hukum represif merupakan hukum pidana, yaitu kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi pelanggannya. Hukum ini terdapat pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, sedangkan hukum restitutif merupakan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, dan hukum tata negara, dan hukum acara yang dikurangi unsur pidananya. Tujuan utama dari sanksi kaidah hukum ini tidaklah mendatangkan penderitaan bagi pelanggannya, melainkan untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula. Hukum ini terdapat pada masyarakat yang memiliki solidaritas organik. Menurut pemikiran Max Weber. Max Weber dengan nama asli Maximilian Weber lahir pada 21 April 1864 dan wafat pada 12 Juni 1920. Adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi dan sosiologi yang berasal dari Jerman. Max Weber merupakan salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Ada empat ideal hukum menurut Max Weber. Yang pertama, hukum irasional dan material, yaitu pembentukan undang-undang dan hakim berdasarkan keputusannya atas nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satu akidah. Dua, hukum irasional dan formal, yaitu pembentukan undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal seperti wahyu atau ramalan. Tiga, adanya hukum nasional dan material, merupakan salah satu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada satu kitab suci, ideolog dan kekuasaan para penguasa. Empat, hukum nasional dan formal, yaitu pembentukan undang-undang dan hakim yang mengambil keputusan yang berdasarkan atas dasar abstrak dari ilmu hukum. Selanjutnya, menurut Karl Marx, merupakan seorang filsuf, ekonomi, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog,
jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Karl Marx merupakan sosok filosof yang lahir dan hidup pada zaman revolusi industri tahun 1818. Saat itu sedang melanda Eropa. Berkembangnya kapitalisme dan revolusi industri abad 19 awal telah menyebabkan masalah baru di dalam kehidupan manusia. Di antaranya pertumbuhan penduduk naik cepat. Banyak masyarakat yang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga kehidupan di kota menjadi krisis. Lingkungan perkotaan menjadi kumuh, di mana-mana banyak kaum perempuan dan anak-anak dipekerjakan dengan jam yang relatif lama, serta diperlakukan kurang manusiawi. Rakyat miskin di perkotaan diperlakukan semena-mena sehingga timbul pemberontakan kaum buruh. Mereka benar-benar hidup dalam penderitaan. Pada saat kondisi seperti itulah Marx lahir, berkembang dan merumuskan gagasannya. Selanjutnya, pokok pikiran Karl Marx. 1. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok dominan. 2. Hukum bukan alat integritas tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan yang dapat membentuk perpecahan kelas. 3. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana-sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk menyelenggarkan kekuasaannya. 4. Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. 5. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Dalam pandangannya, watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial yang kepentingan-kepentingannya saling bertentangan dan tak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dan tatanan ekonomi. Baik teman-teman semua, demikianlah penjelasan materi dari kami. Kami juga mohon maaf atas segala kesalahan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.